Mari kita luangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan bersama di bawah khotbah berjudul, Perkataan yang Membawa Berkat. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jika kita menganggap kelahiran jasmani kita sebagai kelahiran pertama, maka kelahiran rohani kita diungkapkan sebagai dilahirkan kembali dalam Yohanes pasal 3. Misalkan dulu kita adalah orang yang mudah marah, mengeluarkan kata-kata keluhan, dan berperilaku negatif terhadap orang lain. Kalau kesal, kita tidak bisa menahan amarah dan suka menekan orang lain dengan kasar. Bukankah dilahirkan kembali berarti dilahirkan untuk kedua kalinya? Jadi, sekarang, kita harus dilahirkan kembali sebagai orang-orang yang telah dimurnikan dan disembuhkan melalui firman Tuhan. Tidak lagi mengucapkan perkataan mengeluh, perkataan tidak sopan, atau perkataan kecemburuan. Kita harus mengucapkan perkataan yang menyemangati, mempertimbangkan dan menguatkan orang lain sehingga kita dapat dengan selamat tiba bersama, bergandengan tangan di rumah sorgawi yang kekal. Jika kita menjadi orang yang hanya dapat berbicara demikian, Tuhan tidak akan memasukkan kita ke dalam kategori orang-orang yang tidak akan masuk ke kerajaan sorga, yakni jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bukankah Dia akan berkata kepada kita, kehidupanmu layak masuk ke dalam kerajaan sorga? Ada beberapa anggota yang cenderung menganggap remeh ajaran tentang dilahirkan kembali, meskipun mereka percaya bahwa tidak memelihara hari Paskah dan hari Sabat sama sekali tidak dapat diterima, dan akan mengakibatkan hasil buruk. Semuanya, tidak ada bagian dari firman Tuhan yang bisa dianggap remeh. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa yang akan terjadi? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukankah ini juga hukum yang diberikan oleh Tuhan? Mengingat Dia sangat menekankan dengan menggunakan kata tidak akan. Kita semua harus menjadi anak-anak sorgawi, yang dilahirkan kembali sebagai manusia baru di dalam Tuhan, dan memiliki rupa yang layak sebagai orang sorgawi. Bukankah kita harus dinilai sebagai orang yang berbeda dari orang-orang di dunia dalam perkataan, tindakan, dan sikap? Mari kita lihat firman di bawah ini. Ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir. Kafir ini ditulis sebagai tolol di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalian dan saya harus menjadi orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada siapapun di Sion, bukan? Ada perkataan yang membawa berkat, menggerakkan Tuhan, dan memungkinkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Kita harus belajar dari Alkitab dan terus mempraktikannya. Karena itu, terima kasih. Maaf, ini adalah kesalahan saya. Saya akan berusaha lebih keras dan melakukan yang lebih baik mulai sekarang. Adalah perkataan yang harus selalu digunakan sebagai praktik dasar di Sion. Karena perkataan itu tidak kerugian, tetapi justru menunjukkan rasa hormat kepada orang lain.
Kita harus terus belajar untuk mengatakan, mari kita bekerja sama dalam harmoni dan persatuan. Dalam Yohanes pasal 3, Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan dalam Matius pasal 5, dia berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita juga menegaskan hal ini dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah siapa? Yang adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita cari tahu perkataan apa yang harus selalu digunakan oleh orang-orang yang akan menerima keselamatan dengan membuka ayat 15. Dalam ayat 15, tertulis, perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa. Apa yang harus kita upayakan? Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Apalagi yang harus kita lakukan? Tetaplah berdoa. Apalagi yang harus kita lakukan? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Ketika kita menjalani hidup, ada kalanya kita menjadi marah atau kesal, dan banyak situasi di mana kita tidak dapat mengendalikan emosi kita. Namun, kita harus selalu ingat, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita juga harus ingat, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada emosi-emosi tertentu yang berasal dari dunia. Bila kita hidup mengikuti dunia, kita mudah menyerah pada gerutuan, keluhan, kebencian, kecelaan, iri hati, cemburu, kesombongan, dan keangkuhan. Apa yang harus dilakukan orang-orang yang dilahirkan kembali di dalam Tuhan tentang semua hal ini? Kita harus menyingkirkan hal-hal semua ini. Kemana orang-orang seperti itu pergi? Mereka pergi ke sorga. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15, dikatakan, perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita harus berusaha keras untuk menanggapi dan berbicara sedemikian rupa, sehingga kita dapat memberikan pengaruh positif terhadap orang lain. Sekalipun perubahan yang tiba-tiba mungkin sulit, jika dulu kita mengeluh 10 kali, marilah kita kurangi menjadi 5 kali, lalu 2 kali, dan akhirnya tidak sama sekali, sehingga kita semua dapat menjadi orang-orang yang berangsur-angsur diubahkan di dalam Kristus. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk selalu bersukacita. Saat kita gembira, kita tidak mengeluh, bukan? Apa yang harus kita lakukan dalam segala hal? Ketika kita bersyukur, kita tidak pernah mengeluh. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal, ini adalah kehendak Tuhan. Sekalipun suami, istri, atau anak-anak kalian mengatakan sesuatu yang membuat kalian merasa sedikit tidak nyaman, sebaiknya kalian menanggapinya dengan pola pikir, aku mengerti itu bisa terjadi, dan memperlakukan mereka dengan baik sebagai orang sorgawi. Harap diingat bahwa dengan melakukan demikian, berkat akan menumpuk di sorga, sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, dan bahkan 1000 kali. Bukankah semua ini juga merupakan perintah Tuhan yang diberikan kepada kita? Meskipun ini adalah kehendak Tuhan, bagaimana jika kita marah setiap hari, berdebat dengan orang lain, berbicara kasar setiap hari, dan selalu mengutamakan perasaan sendiri, terlepas dari apakah orang lain menyukainya atau tidak? Lalu, kita akan menjalani kehidupan yang bodoh,
di mana kita akan terus-menerus melanggar hukum-hukum yang tercantum dalam 1 Tesalonika pasal 5, meskipun kita tahu itulah kehendak Tuhan, dan akhirnya melanggar semuanya. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, apa yang diajarkan kepada kita untuk dilakukan? Harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal seperti itu? Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tuhan memerintahkan kita untuk membuangnya, namun ada pula yang menyimpannya secara rahasia tanpa membuangnya. Jika perkataan buanglah adalah perintah Tuhan, maka melakukan hal itu adalah menaati hukum Tuhan. Adakah orang yang menyembunyikan sesuatu di sakunya dan berpikir ini terlalu berharga untuk dibuang? Hari ini, tepat setelah ibadah berakhir, marilah kita balikan saku kita dan membuangnya. Tuhan berkata, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mari kita beralih ke ayat 32. Bagaimana kita diberitahu untuk memperlakukan satu sama lain? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, apalagi yang harus kita lakukan? Penuh kasih mesra, kita harus mengasihani satu sama lain, karena jika kita semua tidak bertahan dalam kebenaran sampai akhir, pasti akan pergi ke api neraka yang kekal. Dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagai umat kerajaan sorga yang kekal, kita semua akan diubah menjadi serupa dengan Kristus yang mulia, dan menikmati hidup yang kekal, dan berkat-berkat di dalam kerajaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau begitu, bukankah kita harus berlatih mencapai kesalehan di bumi ini? Apakah tidak apa-apa untuk tidak mempraktikannya? Semua firman Tuhan dalam Alkitab adalah ketetapan, peraturan, dan hukum yang harus kita hormati dan pelihara. Sebab itu, kita tidak boleh berkata, ini sama sekali tidak mungkin bagi saya untuk menaatinya. Semuanya harus ditaati. Kita harus berusaha untuk menaati semua ini. Ketika Yesus memimpin upacara pembasuhan kaki, Petrus berkata, Tuhan, Engkau tidak akan membasuh kakiku. Lalu, apa yang Yesus katakan? Dia berkata, jika engkau tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, mulai saat ini, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Semuanya, firman Tuhan seharusnya tidak menjadi tidak berhubungan dengan kita, bukan? Karena itu, kita harus bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Semoga seluruh saudara-saudari Sion menjadi orang-orang yang mampu menanggalkan manusia lama dan diubah menjadi manusia baru. Sehingga tahun ini dapat menjadi tahun di mana kita dengan yakin menyatakan kepada Tuhan, sekarang, saya sudah siap masuk sorga. Dalam kitab Bilangan, ada perkataan positif dan perkataan negatif yang diucapkan oleh kedua belas pengintai. 10 dari mereka berbicara negatif. Mereka mengatakan hal-hal seperti, kita tidak mungkin menaklukkan tanah Kanaan,
yang berlimpah susu dan madu. Akan tetapi, dua dari mereka tidak mengatakan hal seperti itu. Sebaliknya, mereka berkata, bahkan jika orang-orang yang tinggal di sana raksasa dan tinggi, mereka akan kita telan habis karena itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Semuanya sudah ditentukan siapa yang bisa memasuki tanah Kanaan dan siapa yang tidak bisa. Mengapa kelompok yang depan tidak bisa masuk? Mereka tidak tahu bagaimana mengucapkan perkataan yang membawa berkat. Perkataan iman selalu mendatangkan berkat. Perkataan yang mengutamakan Tuhan dan menganggap Dia sebagai juru selamat jiwa kita, selalu disertai dengan berkat. Kepada Yosua dan Kaleb, Tuhan menjanjikan, kalian berdua pasti akan memasuki tanah Kanaan. Namun, tentang 10 pengintai lainnya dan mereka yang bersetuju dengan mereka dalam keluhan dan tangisan, Tuhan menyatakan, kalian sama sekali tidak akan memasuki tanah Kanaan. Semuanya, mari kita periksa dengan cermat perkataan mana dalam Alkitab yang membawa berkat, dan perkataan mana yang membawa kutuk. Dalam kitab Injil yang kita baca sebelumnya, tertulis bahwa siapapun yang berkata kepada saudara atau saudari, tolol, tidak akan masuk sorga tetapi akan dilemparkan ke dalam api neraka. Semuanya, kalian tidak boleh menganggap remeh hal ini. Kita tidak boleh berpikir enteng. Meskipun ini adalah perkataan yang diucapkan Yesus, ini hanyalah tentang sifat manusia. Ini juga telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai standar penghakiman yang sangat penting untuk memisahkan mereka yang pergi ke sorga dan mereka yang pergi ke neraka. Mengenai setiap anggota keluarga Sion, Tuhan memerintahkan kita untuk memperlakukan mereka sebagai siapa, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina. Untuk siapakah kamu telah melakukannya? Ada tertulis, kamu melakukannya untuk aku. Itu dapat diartikan, sebagai kamu melakukannya untuk Tuhan. Kita mengucapkan perkataan dorongan untuk mendukung dan menguatkan yang hina di antara kita, berarti kita berbicara kepada Tuhan. Mari kita menegaskan hal ini melalui Alkitab. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 40 bersama-sama. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di sini, orang-orang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok di sebelah kanan, yang kepadanya Yesus memberikan berkat, dan kelompok di sebelah kiri, yang kepadanya Dia mengucapkan kutukan dan hukuman. Lalu, apakah orang-orang ini benar-benar memperlakukan Tuhan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari? Mereka tidak melakukannya secara langsung kepada Tuhan. Namun demikian, apa yang dimaksudkan dengan tindakan mereka terhadap setiap anak kecil yang percaya kepada Tuhan? Pada akhirnya, itu menjadi kriteria penting dalam menentukan apakah mereka pergi ke kerajaan sorga atau ke neraka. Mari kita lanjutkan membaca. Ayat 33. Dalam ayat 33 ada tertulis, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dia membuat keputusan bahwa melawat saudara dan saudari yang membutuhkan, mengetahui bagaimana mendukung, mendorong, memberi kekuatan, dan menghibur mereka, sama dengan melakukannya untuk dia.
Mari kita lihat ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Dengan kata lain, bukankah ini berarti bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka? Mari kita lihat ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Hal ini menentukan siapa yang masuk sorga dan siapa yang masuk neraka. Kita sudah tahu bahwa hanya merayakan Paskah, hari Sabat, dan hukum perjanjian baru, bukan kegenapan perjanjian baru. Semuanya, bagian terakhir dari perjanjian baru pada akhirnya merupakan membentuk sifat ilahi. Untuk mengampuni anak-anaknya yang berbuat dosa, bukankah Tuhan menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya? Dan dengan demikian menunjukkan kasih-Nya untuk memimpin kita dari kematian ke jalan hidup yang kekal? Setiap kali kita makan roti Paskah dan minum anggur Paskah, apa yang harus kita pikirkan? Kita harus memikirkan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi orang-orang berdosa. Aku juga harus menjalani kehidupan seperti ini untuk saudara-saudari. Roh seperti ini harus hidup dalam perjanjian baru. Sungguh, kita semua harus menjadi anak-anak Sion yang diberkati, yang dapat membawa berkat, kasih karunia Tuhan, dan keajaiban Injil bagi orang-orang sekitar kita. Seperti yang dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perbuatan kita, perkataan kita, dan pola pikir kita harus benar-benar menjadi seperti orang sorgawi, seperti malaikat. Daripada hanya mencapai 50% atau 60% sifat ilahi Tuhan, kita seharusnya berusaha menjadi malaikat yang sepenuhnya menyerupainya. Ini bukan sesuatu yang saya minta kepada kalian, tetapi Tuhan ingin kita diubah menjadi seperti itu. Di antara para anggota keluarga Sion kita, marilah kita selalu ucapkan banyak perkataan yang mendatangkan berkat. Kita juga harus terbiasa dengan perkataan seperti itu. Jika Tuhan telah berjanji untuk memberi kita Kanaan, kita harus menjawab amin, dan berkata, mereka akan kita telan habis. Namun, jika kita malah mengatakan amin pada keluhan, apa yang akan terjadi pada kita semua? Bukankah kita semua akan berakhir binasa dan menghadapi kematian? Itulah sebabnya hal ini berulang kali ditekankan dalam 1 Korintus pasal 10. Jangan bersungut-sungut. Terkadang, ada rintangan dalam hidup kita, karena ada tujuan besar Tuhan yang tersembunyi. Terkadang, meskipun kita mengharapkan hasil yang mendapatkan keuntungan, kita mungkin mengalami kerugian. Tuhan menyediakan berbagai keadaan yang disesuaikan dengan kita masing-masing. Namun, apa yang kita menjadi temukan setelahnya? Pada akhirnya, kita menyadari bahwa Tuhan telah menuntun kita di jalan itu untuk memberkati kita. Yusuf, anak ke-11 Yakub, bapa leluhur iman, menjalani kehidupan yang penuh dengan pasang surut. Yusuf dijual sebagai budak di Mesir oleh saudara-saudaranya. Ketika dia menjadi pelayan di rumah Potifar, dia dituduh dan dimasukkan ke dalam penjara. Berkat kemampuannya menafsirkan mimpi dengan baik, dia dipilih oleh Firaun, dan kemudian
dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 전체를 다 총괄하는 총리가 이제 되는 이런 어떤 역사에 이르기까지 Tuhan menyertainya pada setiap langkahnya. 항상 함께했습니다. Tuhan menyertai dia tidak hanya pada saat-saat yang baik, tetapi juga ketika dia menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan. 함께하셨습니다. Tuhan dengan sabar menunggu, sampai bangsa Israel bertumbuh menjadi bangsa yang besar, dan membangun bangsa yang kuat di Mesir melalui proses ini. 하나님께서는 시간을 기다려 주셨지요. Kalian harus selalu menerima bahwa pasang surut adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalian mungkin berpikir, anggota itu tampaknya menerima berkat Tuhan, jadi segala sesuatu dalam hidupnya berjalan lancar. 나는 왜 이렇게 Mengapa aku menghadapi begitu banyak kesulitan? 다른 식구들은 다 Atau semua orang terlihat bahagia? Mengapa aku tidak menerima berkat Tuhan, meskipun aku memiliki iman kepada Tuhan? Pikiran seperti itu harus dibuang. 버리셔야 된다는 것입니다. 하나님은 Apa yang akhirnya dilakukan Tuhan bagi kita semua? 신뢰는 어떻게 하신다고요? Dia memberkati kita pada akhirnya. Sampai kita akhirnya menerima berkat-berkat ini, Tuhan menuntun kita melalui proses di mana kita mungkin menghadapi rintangan, menanggung kesulitan, mengalami kerugian, dan kadang-kadang menikmati masa-masa kesuksesan besar. 다른 일도 때로는 이익을 많이 볼 수 있는 생활도 Baik di jalan yang damai, di jalan yang sulit, dan dalam puluhan ribu situasi lainnya, Tuhan selalu menyertai kita. 일 속에서 Meskipun kita berjalan melalui lembah tergelap dari bayang-bayang kematian, apa yang Tuhan lakukan? 골짜기로 간다. Bukankah Dia mengatakan Dia akan menyertai kita, menjadi terang kita, dan menjadi tongkat kita? 내 빛이 되어 주시고 내 지팡이가 되어 주신다고 하지 않았습니까? Tuhan mengizinkan kita menjumpai berbagai macam kehidupan di bumi ini, untuk akhirnya menempatkan kita pada posisi mulia sebagai imamat rajani di kerajaan sorga yang kekal. 이 땅에 Setiap kali kita mengalami pengalaman hidup seperti itu, kita tidak boleh berpikir negatif. Seperti, apakah aku satu-satunya yang tidak menerima berkat? 나만 왜 이럴 Mengapa ini terjadi padaku? 이제 부정적인 생각을 하지 마시고 Pikirkan tentang apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Semua ini dilakukan oleh Tuhan. Bukanlah engkau yang menjual aku sebagai budak di Mesir. Dia mengatakan kepada mereka, agar tidak menyalahkan diri sendiri, sebab segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan yang agung. Bukankah tercatat dalam Alkitab, bahwa dia tidak membenci saudara-saudaranya yang menjual dia, tetapi menghibur mereka? Karena Bapa dan Ibu memimpin kita di jalan yang berarti, yaitu ke sorga, dalam rencana besar mereka, terlepas dari kehidupan seperti apa yang diberikan kepada kita, itu adalah bagian dari perjalanan ke sorga. Jika itu adalah situasi yang terjadi dalam perjalanan ke neraka, masuk akal untuk menggerutu dan mengeluh. Tetapi karena itu terjadi dalam perjalanan ke sorga, apakah perlu menggerutu atau mengeluh? Kita harus bersuka cita. Kita seharusnya dipenuhi dengan rasa syukur. 하나님께 Kita semua harus menjadi orang-orang yang memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari. 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. 이렇게 해서 Berharap bahwa Sion akan dipenuhi dengan perkataan yang membawa berkat setiap hari. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. 당부드리면서 말씀 이것으로 마치도록 하겠습니다. Terima kasih banyak.